قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin, ya. Dan kali ini kita akan kembali membongkar jejak digital dari Bahar bin Smith. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk para mukibin dan juga untuk kaum muslimin dimanapun berada. Di sini ada video yang kami ambil dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin, di mana Bahar Smith ini ditolak di Manado kaum muslimin. Sebenarnya sudah sejak lama daerah-daerah itu banyak yang menolak Bahar Smith, tapi yang menghermankan kaum muslimin, kok jamaahnya ini juga nggak sadar-sadar kaum muslimin. Makan apa mereka, ya? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kita akan putarkan satu video terkait penolakan atas kajian dari Bahar Smith, dan ini berlangsung di Manado teman-teman. Meskipun video ini sebenarnya sudah lama teman-teman, sekitar 6 tahun yang lalu, dan sudah diberitakan di media-media besar seperti Metro TV, kemudian TV One. Agar tetapi kenapa kita angkat lagi teman-teman? Paling tidak ini menjadi bukti bagi kita, terutama para muhibin-muhibinnya. Kita harapkan ya menjadi melek teman-teman, bahwa ternyata sudah sejak lama ceramah dari Bahar Smith ini, isi-isi ceramahnya sudah dianggap bermasalah oleh masyarakat teman-teman. Bahkan tuduhan di dalam video ini oleh masyarakat ya di Manado dianggap bahwa Bahar Smith ini intoleran. Nah kaum muslimin, itu video lama kaum muslimin ya, jejak digital dari Bahar Smith yang diangkat kembali supaya menjadi pelajaran untuk kaum muslimin, supaya kaum muslimin ini faham track record dari si Bahar Smith ini kaum muslimin, bahwa Bahar Smith ini memang sudah sejak lama track record dia ini buruk kaum muslimin. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau masa lalu Bahar, track record Bahar buruk, kemudian sekarang Bahar ini berubah menjadi baik, ya, maka track record itu nggak perlu kita angkat, ya, karena itu sudah masa lalu, tutup buku. Bahar Smith sudah bertaubat, sudah berubah, ya, sudah meninggalkan kelakuan-kelakuan dia di masa lalu, maka itu nggak boleh kita angkat lagi, karena itu sudah menjadi aib bagi Bahar Smith, ya. Akan tetapi kita lihat Bahar Smith ini tidak pernah merasa bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan, sebuah keburukan, sehingga dia tetap mempertahankan seperti itu sampai sekarang dan nggak berubah-ubah kaum muslimin, ya, masih tetap seperti itu juga kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut videonya. Bukan hanya sekadar ya sering mengujarkan kata-kata kebencian, caci maki, hinaan teman-teman, namun dia juga dianggap sebagai orang yang intoleran teman-teman. Nah, Bahar Smith ini teman-teman akan mengisi kajian beserta haul di Manado. Akan tetapi teman-teman ya, sebelum dia sampai di bandara, ternyata sejumlah ormas yang ada di Manado teman-teman sudah terlebih dahulu datang di bandara Samratulangi Manado teman-teman. Tujuannya apa? Katanya ya untuk menghalangi Bahar Smith ini agar jangan sampai masuk di kota Manado. Bahkan mereka mengatakan teman-teman, jangan sampai Bahar Smith ini menginjakkan kakinya di Manado. Nah itu teman-teman, artinya di sini pelajarannya adalah sudah sejak lama ternyata isi ceramah dari Bahar Smith ini dipermasalahkan oleh sejumlah masyarakat. Dan pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah kalian melihat ada perubahan dari Bahar Smith dari isi-isi ceramahnya sampai dengan hari ini? Enggak teman-teman. Bahkan yang baru-baru kemarin kita posting teman-teman terkait caci makiannya, hinaannya kepada Presiden Prabowo teman-teman, itu membuktikan bahwa Bahar Smith ini dari dulu bermasalah tapi nggak tobat-tobat sampai sekarang teman-teman. Dan yang menjadi keheranan teman-teman, yang muhibin-muhibinnya ini kok nggak tobat-tobat juga teman-teman, padahal jejak digital dari Bahar Smith ini ya sudah sejak lama sudah tercium teman-teman ya bau busuknya. Ya gimana mukibin mau sadar, ya, mukibin itu kan pengennya instan. Mereka pengennya itu masuk surga dengan cara instan, ya. Doktrin para Khabib Ba'alawi itu kan mengatakan apa? Nggak perlu amal ini, nggak perlu amal itu, nggak perlu baca kitab ini, nggak perlu baca kitab itu, ya. Cukup cinta saja sama para Khabib, ya, masuk surga tanpa hisab. Contoh itu Bang Maman yang penjual kacang itu, sholatnya berantakan, maksiatnya berkarat, tapi karena cinta sama Habib masuk surga tanpa hisab, ya. Pas Maman mati, Habib ngomong, Maman nanti kalau ketemu malaikat, ya, kamu ditanya malaikat, kamu nggak usah jawab, ini saya kasih surat,
ya nanti kasih saja sama malaikat. Kalau ditanya malaikat nggak usah jawab, suruh kasih surat yang diberikan sama Khabib Ba'alawi tadi kaum muslimin ya. Nanti kamu masuk surga tanpa hisab. Para mukibin itu pengennya seperti itu kaum muslimin. Mereka santai-santai. Ya maksiat nggak apa-apa. Yang penting cinta sama Habib, nanti masuk surga tanpa hisab. Ya, makanya mereka nggak sadar-sadar. Ditambah lagi doktrin kiai-kiai NU seperti itu juga. Para jamaahnya diperintahkan untuk memuliakan para Khabib Ba'alawi. Ketika ada polemik nasab, ya, Kiai NU-nya mengatakan, ya, ente orang goblok-goblok itu, nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya kitab-kitab nasab, nggak perlu dalil, ikut saja sama kiai. Kiai-kiai dulu sudah memuliakan para Habib, ya, sekarang kita manut saja, wong goblok-goblok itu manut saja. Di seperti itu kan kaum muslimin. Gimana mukibin mau sadar? Ya Allah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sekelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Habib Bahar dan rombongan datang ke Manado dalam rangka Tablik Akbar Haul ke-7 Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, sekaligus doa bersama untuk bangsa dan negara, serta doa untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi diterjunkan ke lokasi. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi Habib Bahar sebagai tuan rumah. Ini masa dari Bahar Smith, teman-teman ya. Dan Habib Bahar hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi gitu Pak. Kalau Bapak mau kita bubar, Bapak ini saudara kita, kan prinsipnya saudara Bapak itu bukan kita takut. Ya terus. Jadi kita bebas. Jadi kami cuma mau cari solusi. Iya, kalau Bapak solusi yang terbaik, biar tidak terjadi gesekan antara bapak-bapak sama pihak yang lain. Iya, baik Pak. Kalau begitu, kalau memang Bapak mau kami pulang, pihak lain pulang dulu. Iya, saja. Kedua kelompok massa terus bertahan di Bandara Samratulangi, Manado. Polisi terus berunding dengan kedua kubu hingga mereka membubarkan diri. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadapan terhadap Habib Bahar ini, Ya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak memindahkan kaki di Manado karena beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, intoleran begitu, Yudi. Ada berapa banyak pihak yang datang di bandara tersebut melakukan penghadangan? Ya, jadi memang massa yang datang tadi cukup banyak. Mereka bertahan sejak siang tadi, sejak malam mereka masih menduduki di depan pintu masuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Jumlah massa yang datang tadi cukup banyak, jadi sekitar ratusan orang. Kemudian massa yang mencoba, massa yang dari Habib ini mencoba menjemput Habib ke dalam Bandara Internasional Samratulangi Manado. Tapi di depan pintu masuk sudah dihadang oleh aparat kepolisian yang siaga, begitu. Marwan, Habib Bahar ini kan tadi diinginkan untuk kembali begitu ya, tidak lagi di Manado. Nah, ini apakah langsung mendapatkan pesawat atau menginap terlebih dahulu? Di mana tempat dia saat ini berada? Ya, jadi Yudi, Habib Bahar ini sempat tadi dimintakan oleh Ormas Adat untuk kembali ke Jakarta, namun penerbangan untuk ke Jakarta sudah tidak ada lagi pada malam hari, begitu Yudi. Kemudian Habib terpaksa dibawa langsung ke lokasi acara di Kelurahan Tarame, begitu Yudi. Nah itu dia teman-teman, ternyata ormas-ormas tersebut sudah datang dari sejak siang sampai dengan malam teman-teman. Artinya sebelum Bahar Smith tiba di bandara, ormas-ormas tersebut ya sudah lebih dahulu datang. Akan tapi ternyata di situ juga pengikut dari Bahar Smith, muhibbin-muhibbinnya juga datang ke bandara. Dan hampir saja terjadi bentrokan teman-teman. Untung ada di situ aparat kepolisian yang membubarkan dengan cara yang damai teman-teman. Nah ternyata keinginan dari masyarakat Manado jangan sampai Bahar Smith ini sampai menginjakkan kakinya teman-teman. Dan dengar tadi kan apa kata reporter TV One ini, mengatakan sejumlah ormas yang ada di Manado menganggap bahwa Bahar Smith ini adalah intoleran ya. Jadi mereka menghendaki agar Bahar Smith ini jangan sampai masuk di Manado ya, meskipun ujung-ujungnya tetap masuk teman-teman, karena ternyata tidak ada tiket langsung ya untuk ya memulangkan Bahar Smith malam itu, karena tiket sudah
tidak ada lagi teman-teman ya untuk ke Jakarta malam itu juga. Untuk kaum muslimin ya, sebenarnya sudah sejak lama Bahar Smith ini banyak yang tidak menyukai. Orang-orang yang waras, orang-orang yang akalnya sehat, cerdas, mereka akan memahami bahwa ceramah-ceramah Bahar Smith itu isinya nggak ada yang benar kaum muslimin. Isinya hanya hujat menghujat, caci memaki kaum muslimin. Ini beruntung ya dijaga sama aparat ya. Kalau nggak dijaga sama aparat sampai bentrok gimana coba? Ya, untung Bahar Smith bisa diamankan. Ya. Kalau masyarakat nggak terima sudah dihadang oleh ratusan orang seperti itu kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat videonya tadi kan rame orangnya kaum muslimin. Sudah dihadang orang sebanyak itu kaum muslimin. Ya minimal kalau mereka sampai bentrok antara pendukung Bahar dan juga orang-orang yang kontra terhadap Bahar, yang menolak Bahar, itu apa nggak lebih bahaya lagi ya, bentrok fisik antar pendukung dan penolak itu kaum muslimin ya. Kalau Bahar Smith-nya yang dihajar ya nggak apa-apa. Ya, dan harusnya yang seperti ini jadi pelajaran lah kaum muslimin ya, terutama untuk Bahar Smith sendiri ya, perbaiki ceramah-ceramahnya. Lebih baik ceramah itu yang dibahas masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah, bagaimana menjadi seorang yang bertakwa, bagaimana menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh selama rakyatnya, selama masyarakatnya nggak baik, nggak soleh. Harusnya ceramah yang seperti itu yang lebih ditekankan oleh Bahar Smith. Ya, mengajak jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ke depan ya mereka itulah generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemerintahan. Kalau mereka menjadi orang-orang yang soleh nantinya akan melahirkan pemimpin yang soleh. Kalau hanya sekedar menghujat pemerintah, mengkritik pemerintah, pemerintah selalu disalahkan, nggak akan ada habisnya. Justru akan melahirkan bibit-bibit khawarij, ya, bibit-bibit pemahaman khawarij di tengah-tengah kaum muslimin kalau ceramah Bahar seperti itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan kalau memang Bahar Smith ini nggak berubah-ubah ya mudah-mudahan ada daerah-daerah lain yang segera menyusul seperti yang ada di Manado ini, kemudian menyusul juga seperti Lampung, kemudian menyusul juga seperti Cianjur kemarin kaum muslimin menolak Bahar Smith ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.